Cek, cek. Eh, Mohon izin Pak Ses untuk minta share screen-nya. Cek. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Rebus Singkep dengan berdiri. Cek, izin Bapak, apakah suara kami terdengar? Cek, izin. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan, tim penilaian nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta yang saya banggakan rekan-rekan tim kerja Pengadilan Agama Lembau Singkep menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Mas Wari selaku Ketua Pengadilan Agama Lembau Singkep. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Wakil Ketua saya, sekaligus juga sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas, bersama seluruh Ketua Area Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Lembau Singkep menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu tim penilaian nasional yang kami hormati, bahwa Pengadilan Agama Lembau Singkep dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani memiliki dua modal penting. Yang pertama, bahwa Pengadilan Agama Lembau Singkep pada tahun 2020 ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu pengadilan yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Ini merupakan modal awal bagi kami untuk melanjutkan proses pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selain modal kami mendapatkan WBK, kami berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan komitmen bersama seluruh pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Lembau Singkep dengan ditandainya penandatanganan komitmen bersama serta penandatanganan fakta integritas sebagai wujud keseriusan kami untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Secara geografis, Pengadilan Agama Lembau Singkep memiliki wilayah hukum yang terdiri dari pulau-pulau yang ada di Kabupaten Lingga. Kurang lebih ada 600 pulau yang ada di Kabupaten Lingga dan 300 pulau itu berpenghuni dan sisanya 300 pulau tidak berpenghuni. Dan sangat unik sekali bahwa Pengadilan Agama Lembau Singkep itu letaknya tidak di ibu kota kabupaten, tapi dia terletak di kecamatan atau di Pulau Singkep. Kalau kita bisa lihat di peta, antara ibu kota kabupaten itu ada di Pulau Lingga, sedangkan di Dabo Singkep, PA Dabo Singkep itu ada di Pulau Singkep. Jadi artinya secara geografis letak Pengadilan Agama Lembau Singkep itu terdiri dari pulau-pulau dengan 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 82 desa. Karena letak geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak, tentu ada hambatan dan kendala dalam proses pembangunan zona integritas yang menjadi isu strategis dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang pertama adalah isunya adalah keterbatasan moda transportasi para pihak untuk datang ke Pengadilan Agama Lembau Singkep. Yang kedua, ongkos-kos yang mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk ke Pengadilan Agama Lembau Singkep.
Karena sarana transportasi yang ada di Kabupaten Lingga tidak seluruhnya mencapai pulau-pulau yang ada di Kabupaten Lingga. Sehingga masyarakat harus menyatar pompong sendiri atau menyatar kendaraan sendiri untuk ke Pengadilan Agama Danau Singkep, sehingga tentu biaya yang akan dikeluarkan sangat mahal sekali dan waktu yang ditempuh juga lama, dan masyarakat akan ke Pengadilan Danau Singkep, akan terus menginap di sini, mengeluarkan biaya lagi untuk makan, penginapan, dan lain sebagainya, sehingga tentu biaya yang akan ditimbulkan sangat besar sekali. Itu isu strategisnya. Oleh karena itu, kami, pimpinan, beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Danau Singkep, beserta melibatkan agent of change, melakukan perencanaan inovasi yang bisa mengatasi isu-isu strategis tersebut. Adapun inovasi yang kami buat untuk menjawab ataupun menjadi solusi terhadap isu strategis tersebut, yang pertama adalah inovasi unggulan kami, namanya Aviani, atau disebut juga dengan asisten virtual layanan informasi. Inovasi Aviani ini adalah inovasi berupa pesan WhatsApp yang secara otomatis merespon pertanyaan para pihak terkait dengan informasi persidangan, informasi perkara, ataupun produk pengadilan, ataupun biaya perkara, sehingga masyarakat yang ada di pulau-pulau tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Danau Singkep untuk menanyakan informasinya atau mengetahui informasinya. Cukup dia mengirimkan pesan info ke nomor WhatsApp kami, maka secara otomatis inovasi kami akan menjawab pertanyaan dari para pihak sehingga mereka dapat informasi yang utuh dari Pengadilan Agama Danau Singkep. Kemudian inovasi yang kedua adalah inovasi lain antar. Inovasi lain antar adalah inovasi yang kami ciptakan, yaitu pengantaran produk pengadilan, baik penetapan, putusan, ataupun akta cerai kepada para pihak secara gratis melalui petugas jurusita kami atau jurusita pengganti ataupun petugas sidang keliling kami yang pada saat itu sedang sidang keliling di pulau terdekat dengan para pihak, sehingga para pihak langsung mendapatkan produknya tanpa harus ke Pengadilan Agama Danau Singkep. Ataupun para pihak juga dapat melakukan permohonan pengantaran produk melalui jasa pos yang sudah bekerja sama dengan kami, sehingga kosnya lebih murah dibandingkan para pihak harus datang ke Pengadilan Agama Danau Singkep. Karena pulau terjauh pun biaya kos pos hanya Rp10.000. Adapun inovasi yang selanjutnya, inovasi yang ketiga adalah inovasi 3-in-1. Inovasi 3-in-1 ini adalah inovasi Pengadilan Agama Danau Singkep yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, di mana para pihak dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama Danau Singkep, maka secara otomatis mereka mendapatkan 3 produk sekaligus. Pertama, produk akte cerai, kemudian kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk. Jadi masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga yang ada jauh di pulau-pulau sana tidak perlu harus datang ke Disduk Capil untuk mengurus perubahan statusnya dari mungkin sebelumnya menikah menjadi janda atau sebelumnya anaknya statusnya itu sudah jelas dalam KK-nya, sehingga masyarakat dapat memperoleh produk sekaligus dengan satu tempat hanya di Pengadilan Agama Danau Singkep. Kemudian inovasi yang keempat adalah inovasi unggulan Pengadilan Agama Danau Singkep, itu adalah Sidekap Melesat. Apa itu Sidekap Melesat? Adalah sidang keliling Pengadilan Agama Danau Singkep melayani suku laut. Suku laut atau masyarakat suku laut yang ada di Kabupaten Lingga ini adalah masyarakat yang termarginal dan terpinggirkan, sehingga tidak tersentuh oleh dinas terkait untuk hak-hak mereka sebagai warga negara. Inovasi ini kami buat bekerjasama dengan lembaga atau yayasan Kajang yang concern fokus terhadap suku laut, karena suku laut ini adalah tadi kami sebutkan di awal adalah masyarakat yang termarginalkan dan terpinggirkan, baik secara pendidikan, secara ekonomi. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat suku laut yang ada di Kabupaten Lingga tidak perlu datang ke pengadilan. Mereka cukup tunggu di tempat. Kami akan datang bersama yang Yayasan Kajang, semuanya kami kelola dengan baik, sehingga masyarakat tidak ada satupun yang ke pengadilan.
dan pelayanannya pun secara gratis karena kami memaksimalkan anggaran prodeo kami untuk masyarakat suku laut. Dan lebih uniknya lagi bahwa pada saat masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka, kami bekerja sama juga dengan Disdukcapil tadi yang kami sudah sebutkan di awal, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Agama dan KUA setempat untuk bisa memberikan 3 produk juga sekaligus berupa penetapan dari kami, kemudian buku nikah dari KUA setempat, kemudian KK dan KTP langsung diterima oleh para pihak suku laut, masyarakat suku laut, tanpa harus mereka datang ke dinas terkait atau datang ke pengadilan. Cukup mereka tunggu di tempat mereka, maka mereka akan mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat suku laut yang ada di Kabupaten Lingga ini ada 29 titik. Dan hampir satu titik itu kurang lebih 80 sampai 100 KK. Artinya masih banyak masyarakat suku laut yang membutuhkan uluran tangan pemerintah khususnya, tapi kami menjemput mereka, menjemput bola untuk memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara, sebagai kontribusi kami sebagai lembaga yudikatif sebagai di Pengadilan Agama Dabu Singkep. Kemudian inovasi kami yang berikutnya, yang kelima adalah inovasi Formula Sales. Apa itu Formula Sales? Yaitu formulir pelayanan Pengadilan Agama Dabu Singkep secara paperless. Bahwa kita kenal sekarang ada namanya paper free office. Artinya secara administrasi tidak perlu lagi menggunakan sistem manual, tapi dengan sistem digital. Jadi masyarakat yang ingin memerlukan informasi atau baik itu dari masyarakat setempat ataupun dari stakeholder yang ada, baik itu pelayanan sidang virtual, kemudian mahasiswa ingin magang ke Pengadilan Agama Dabu Singkep, itu karena rata-rata mahasiswa yang magang di Pengadilan Agama Dabu Singkep itu dari universitas yang di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Dabu Singkep, sehingga tidak perlu mereka secara manual harus mengirimkan surat kita balas, cukup mereka masuk ke inovasi Formula Sales yang ada di laman website kami, maka secara otomatis mereka akan dapat terlayani. Saat itu juga mereka dapat informasi terkait dengan layanan Pengadilan Agama Dabu Singkep. Bapak Ibu yang saya hormati, selain inovasi unggulan yang kami buat, yang kami jelaskan di awal tadi, kami juga membuat inovasi yang kami sebut dengan kumpulan inovasi terintegrasi di SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Inovasi ini kami buat sebagai bentuk memberikan percepatan pelayanan kepada sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Dabu Singkep, sehingga dengan inovasi yang kami buat ini secara terintegrasi, pegawai kami akan melayani lebih cepat, lebih tepat, karena dengan adanya sistem yang kami buat ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat lagi, terintegrasi, dan mudah untuk dicari. Kemudian dari inovasi-inovasi yang kami buat, tentu inovasi kami memiliki perbedaan tersendiri. Mungkin ada inovasi yang sama dengan pengadilan agama lain. Namun, inovasi yang kami buat ini, karena kami tinggal di pulau-pulau yang jauh, maka masyarakat sangat terbantu sekali dengan inovasi yang kami buat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya proses pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Agama Dabu Singkep memberikan dampak yang serius, terutama progres baik itu fasilitas pelayanan kepada masyarakat, mulai dari fasilitas disabilitas kepada masyarakat, progresnya nampak sekali. Bagaimana kita bisa lihat sebelumnya, inilah WC yang sebelumnya yang ada di PA Dabu Singkep tidak memadai untuk akses disabilitas, dan kita bisa lihat afternya sudah nampak ada perbedaan yang lumayan signifikan. Kemudian kita bisa lihat lagi fasilitas-fasilitas lain yang sebelum tidak ada dalam proses bangunan zona integritas, sekarang sudah nampak ada parkir disabilitas, kemudian ada buku braille untuk para pihak, kemudian ada alat bantu dengar, kemudian alat bantu jalan untuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kalau kita melihat ke belakang sebelumnya, sebelum ada proses pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani,
dapat Bapak Ibu lihat bagaimana letak parkir para pihak yang tidak nyaman sekali. Masa masih banyak pohon-pohon pisang yang berserakan, dan kita bisa lihat tampak afternya sudah lebih baik. Dan uniknya lagi, bahwa setiap parkir yang ada di Pengadilan Agama Dabo Singkep oleh langsung petugas kami, security kami akan memindahkan motor pada pihak, sehingga para pihak ketika pulang itu tidak perlu memutar motornya kembali. Kemudian kita bisa lihat akses jalan sebelumnya sangat nampak tidak bersahabat dengan para pihak. Tapi setelah adanya pembangunan zona integritas, kita bisa lihat Bapak Ibu terlihat lebih bagus, lebih rapi dan hijau. Tidak kalah mungkin dengan pengadilan-pengadilan agama lain. Kemudian tata ruang. Sebelumnya tidak ada ruang tamu terbuka. Tapi setelah adanya proses pembangunan zona integritas, nampak sekali perbedaannya. Bagaimana bisa Bapak Ibu lihat tempat yang nyaman untuk tamu-tamu yang akan datang, kemudian tersusun rapi dan lain sebagainya. Kemudian banyak ruang-ruang kosong yang tidak termanfaatkan, dan beradanya pembangunan zona integritas, kami berinovasi membuat saung serbaguna yang fungsinya sangat positif sekali untuk bercengkrama, untuk bermusyawarah, mengadakan kajian pegawai pengadilan dan juga para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Dabo Singkep. Selain progres reform dari fasilitas pelayanan, capaian prestasi Pengadilan Agama Dabo Singkep juga sangat signifikan. Sejak mendapatkan WBK sampai proses pembangunan menuju WBBM ini, banyak prestasi yang telah ditorehkan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Baik itu prestasi di tingkat nasional maupun prestasi di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dan ini menunjukkan bahwa progres capaian pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani terbukti dengan keberhasilan prestasi ini. Selain itu juga, Bapak Ibu, tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari indeks persepsi kepuasan masyarakat, di mana pada tahun 2022 hanya 3,87, sedangkan tahun di 2023 maka 3,94. Artinya masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Dabo Singkep merasa sangat puas, sangat senang, sehingga indeks prestasi meningkat setiap tahunnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya capaian-capaian yang kami laksanakan tadi, inovasi-inovasi yang kami buat, kami berharap mudah-mudahan kami Pengadilan Agama Dabo Singkep menjadi salah satu pengadilan yang layak dan pantas untuk meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena bagi kami, zona integritas itu bukan formalitas, tapi totalitas tanpa batas. Dan zona integritas itu bukan hanya sekedar basa-basi, tapi dedikasi tiada henti. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus. Cek, cek. Ya, terima kasih. Luar biasa. Preset buat teman-teman di Dabo Singkep. Menarik apa yang disampaikan oleh pimpinan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Capaian-capaiannya terlihat dari presentasi yang disampaikan. Hanya saja saya mau dalami sedikit. Ada inovasi Aviani. Ya, Ini Bapak. Ini langsung saya tes tadi. Ternyata memang respon cepat. Ini sistem atau admin yang jawab? Sistem, Pak. By sistem, Pak. Sistem ya. Nah ini tadi Ya. saya udah tes. Nah seperti ini. Jadi memang begitu tanya langsung direspon. Nah kalau mau bicara dengan admin bisa melalui inovasi ini.
misalnya ada yang perlu didalami oleh saya sebagai orang yang mau cari informasi, saya mau ngobrol deh dengan operatornya, bisa nggak? Ketik Kalau apa untuk sementara, maksudnya? belum, Pak. Oh, belum ya, belum belum. Iya, Nah, nanti akan kami jadi kembangkan, Pak, insya Allah. Sebagai masukan ah, buat kami. nggak biasanya kan kalau orang cari informasi pengen enaknya ngobrol dibanding ngetik gitu Ya, kan. Nah, barangkali ini jadi perlu pemikiran juga ke depan, barangkali ada menu bicara dengan admin misalnya gitu loh. siap, Ah, Pak. baik. Kemudian ada satu lagi yang menarik mengenai kerjasama dengan LSM di suku laut tadi kan. Iya, Pak. Ya, ja- jadi eh, seluruh biaya gratis kan Gratis, gitu. Pak. Ya, Berapa perkara biasanya suku laut itu kalau permohonan seperti itu? kalau kemarin yang titik pertama itu, Pak, ada 10 perkara, kemudian nambah lagi jadi 6. Karena kita kan sistemnya sekarang kan pakai ekot semua, Pak. Jadi lebih murah. Jadi penggunaan biaya di Paprodio kita itu kalau dulu kan lumayan besar, hampir 350. Kali ini kan 140 saja. Itu kita ada dana kurang lebih 10 juta untuk Prodio, Pak. Baik. Itu sudah lumayan perkara yang kita bisa tangani, Pak. Iya. Jadi tercover ya oleh Diva ya. Tercover, Pak. Baik. Nah, kalau melihat kantornya ini kan bangunan lama ya. Iya, Pak, tahun 82. Bangunan lama. Jadi luar biasa, nggak kalah dengan kantor-kantor yang bagus, tapi yang penting masyarakat itu tersentuh dengan layanan. Ini yang hadir ada agen perubahan. Ada, Pak. Siap. Nah, saya mau ngobrol sedikit dengan Oke, Pak. Siap. agen perubahan. Di di situ, Pak. Suaranya nggak keluar. Nah, dipinjemin aja nggak apa-apa itu sama Pak Ketua itu. Besok tuh harus siap satu. Mas hari ini. Halo, tes. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, ya, baik, baik, baik. Itu sudah berapa lama jadi agen perubahan? Saya jadi agen perubahan dari bulan Februari, Bapak, Februari sampai hari ini ya. sampai hari ini. Nah, apa yang sudah Anda lakukan untuk mendorong PA Dabu Singkep bisa seperti ini? Peran apa yang Anda ambil? Di sini saya sebagai agen perubahan terus berusaha untuk memberikan kontribusi saya yang terbaik buat Hmm. Satker dan masyarakat di Kabupaten Lingga. Seperti saya membuat ikut serta dalam membuat aplikasi-aplikasi atau inovasi Monika, Monaco sama biaya radius yang terintegrasi dengan SIPP. Dan saya di sini demi menunjang inovasi Sidakap Melesat Sidang Keliling melayani masyarakat suku laut, saya membuat atau menciptakan inovasi kartu prioritas yang sebelumnya saya buat hanya untuk kaum disabilitas dan kaum rentan, tapi saya tambah fitur ini dapat digunakan untuk masyarakat suku laut yang tinggal di beberapa pulau yang jauh dari kantor kantor pengadilan agama Dabu Singkep, sehingga mereka kalau misalnya datang ke sini mereka lebih mudah. Mereka tidak perlu mengantri untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Dabu Singkep. Terus saya di sini saya menjadi pembina. Melakukan pembinaan, pengarahan, saya menjadi pembina apel dan pembina briefing. Di sini saya nggak hanya mengajak ataupun mengarahkan, tapi saya membentuk karakter petugas, karyawan di sini, bagaimana cara berperilaku dalam memberikan pelayanan excellent kepada masyarakat. Saya di sini dalam hal meningkatkan
kerohaniawan para pegawai, saya membuat jadwal pengajian secara rutin, secara berkala, dan saya menjadi salah satu pemberi kajian dan pemberi ceramah di kegiatan tersebut. Nah, nah ini beneran agen perubahan. Dia sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Sebagai orang yang mengkampanyekan kebaikan gitu kan. Tapi boleh. Jabatannya apa sekarang? Saya jabatan sekarang analis perkara peradilan sama PLT Kasubag PTIP, Bapak. Eh, tapi diizinin sama Pak Ketua Mina Apel gitu diizinin ya. Saya diizinkan, Bapak. Nggak apa-apa. Kita kan tidak melihat siapa pembina, yang penting isinya kan. Luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih kerja kerasnya. Nanti kita buktikan pada saat observasi lapangan ya. Baik, saya pikir itu. Nah, itu kira-kira beberapa pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan dari Menpan ketika mendalami mendalami apa yang disampaikan. Nah, sekarang saya mau koreksi ya, Pak Ketua. Ya, Pak. Saya mau koreksinya. Kalau presentasi udah deh, oke deh. Saya udah yakin dengan apa yang disampaikan, udah yakin. Untuk teknik presentasinya udah oke. Hanya pada saat eh, di awal openingnya, openingnya itu usahakan itu Bapak kenalin dulu tuh orang-orang di belakang Bapak tuh siapa aja tuh. Ya, Pak. Nah, tolong dicatat itu. Nanti misalnya, jadi pada saat Bapak opening itu tim penilai nasional fokus dengan layar lebar ini nih, bukan belum fokus dengan slide-nya, ya kan? Jadi assalamualaikum, saya ketua Mas Wari. Kebetulan saya didampingi oleh tim yang solid. Nah ini ada Pak Waka sebelah di belakang. Kenalin aja satu-satu. Ya, Pak. Kalau memungkinkan perlu, biasanya kami dalam memulai sesuatu kami dorong dengan satu semangat. Mau pakai yel boleh, atau Ada, bisa Pak, lupa tadi, Pak. Udah disiapin yelnya, Pak. udah. Nah, begitu sudah selesai, mulai. Izinkan saya menyampaikan presentasi. em, harus side screen, nggak usah dikomandoin side screen-nya. Nanti operatornya otomatis tuh. Nah, izin saya akan menyampaikan presentasi. Nah, itu operatornya udah otomatis tuh, tak tayang, baru ngomong. Ya, Pak. Koreksi Makasih, Pak. selanjutnya, nanti Aulia nih bakal ngebongkar sampul slide. Bisa ditampilin nggak sampul slide? Sampul slide-nya coba. Ini yang pegang slide di depan itu ya? Ya, Pak. Hah? Nah, ini. Saya tahu ini dominan yang mau ditampil ini gedung PA yang masih lama sebetulnya, tapi ketutup dengan transparan untuk najemin huruf. Kan gitu. Saya Ya, paham ini. Idenya mau nah itu kan idenya mau nampilin gedung ini, tapi supaya hurufnya muncul, ketutup akhirnya gedungnya. ya. Nanti bagian Aulia itu untuk najemin ini ya. Tapi kalau model slide-nya oke deh, udah nggak ada masalah itu. Itu aja koreksinya dari saya. Ya, Pak. Ya, sukses lah. Tinggal perbaikan-perbaikan. Ya, Pak. Setelah ini bisa latihan mandiri kan, semakin mematangkan gitu kan. Nah, Ya, Pak. begitu juga nanti pada saat penutupan, pada saat selesai ditutup kan, Ya, Pak. slide-nya ditutup oleh operator, Bapak closing statement. Closing statement itu ya tadi. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bla 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 bla. Tutup assalamualaikum itu dalam posisi layarnya udah bersih lagi dari slide gitu. Ya, Pak. Itu saja dari saya. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Ses. Yang saya hormati eh, Bapak Ketua, Bapak Wakil beserta jajarannya. Tadi saya menyimak
presentasi modelnya bagus dari isu strategis, kemudian ada beberapa inovasi yang menjawab isu strategis. Hanya tadi juga ditampilkan terkait dengan reward penghargaan. Jadi dari mulai tahun 2020 setelah mendapat WBK ada beberapa penghargaan-penghargaan. Nah, hanya di sini saya belum tahu ini. Dari mulai mendapat WBK itu inovasinya apa aja? Kemudian di setelah WBK inovasinya apa? Jangan sampai yang WBK dengan WBBM inovasinya itu juga Ya, Pak. gitu. Artinya tidak ada peningkatan gitu. Eh, Kemudian saya melihat video ya, antara video ini harusnya sinkron ya, lihat jangan sampai antara video dan slide PowerPoint dah ini. Saya melihat video untuk mengirim akte cerai, putusan itu dibarengi dengan supaya menghemat ya kos untuk Iya, Pak. pengiriman dibarengi dengan sidang keliling. Betul, Pak. Nah, untuk sidang keliling ini sebulan berapa kali? Kemudian Kita kalau eh, jarang-jarang sehingga ada keterlambatan untuk pengiriman akta cerai maupun putusan. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. siapa izin menjawab, Pak? Terkait dengan inovasi tadi ketika WBK dan WBM, memang di WBK itu inovasi yang ada cuma sidang keliling biasa, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau sebelum WBK tahun 2020 itu, Pak, cuma sidang keliling biasa aja, tidak ada inovasi yang lain selain itu, Pak, yang unggulan. Jadi hanya sidang keliling melayani yang masyarakat di pulau-pulau yang jauh. Hanya itu aja yang kemarin memberikan kesan aja kepada tim Menpan sehingga mereka memberikan pilihan WBK. Tapi setelah sejak 2020, 2021 itu semua inovasi yang kami tampilkan tadi itu semuanya belum pernah dipakai di waktu WBK, Pak. Termasuk inovasi unggulan kami, Pak. Kemudian untuk sidang keliling terkait dengan pengantaran produk pengadilan, kami sebulan itu minimal 3 kali, Pak, untuk melakukan sidang keliling. Jadi setiap hari Kamis kami itu sidang keliling, Pak. Jadi hampir sebulan itu 3 kali, kadang sampai 4 kali, Pak, satu bulan itu untuk sidang keliling, Pak. Jadi masyarakat yang menginginkan produk pengadilan, jadi melayangkan informasinya kepada kami, permohonan, nanti kami di daerah mana kami kan menyampaikan ini, kami akan sidang keliling di daerah misalnya di Kecamatan Lingga Utara. Nanti masyarakat yang ada Lingga Utara yang terdekat nanti memohon kepada kami, Pak, untuk minta diantarkan produknya, kami langsung saat itu kami kasihkan. Itu, Pak. Ya udah, terima kasih Pak Ketua. Siapa? Sama-sama. Nanti ada yang lebih penting sebetulnya karena ruangannya memang terbatas. Kalau mau masukin 6 area aja nggak cukup di sini, nggak apa-apa segitu saja. Nah, itu perlu disampaikan. Jadi kami ini keterbatasan dengan Siapa? fasilitas itu loh. Nah, sarana prasarana yang masih minim, tapi memang kami bertekad yang penting masyarakat itu terpuaskan dengan layanan yang kami berikan. Itu Pak poin penting juga. Siapa? Saya pikir itu ya. Silakan Ol. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ses. Salam. Sedikit menambahkan, tadi ada 3 poin dalam catatan saya. Cuma yang pertama itu sudah dibahas dengan Pak Ses tadi, perkenalan, lalu yel yang lupa ya Pak. Siapa? Nah, lalu yang ketiga itu ada di mana ketika ini entah Bapak Ketua pakai skrip atau tidak, atau ini improve, ada kata yang sedikit melemahkan tentang inovasi Pak. Ada kata di situ kan mungkin inovasi ada yang sama dengan pengadilan agama lain gitu. Tadi ada kata seperti itu ya Pak. Iya. Nah, baiknya itu tidak dimunculkan atau dikasih padanan kata lain yang lebih baik gitu Pak. Karena kan kita presentasi nih Pak. Presentasi itu kan kita harus pede dengan apa yang kita punya, apa yang kita buat gitu.
Nah, Ya, Pak. baiknya kata-kata yang melemahkan itu dihindari. Ya, Gitu, Pak. Pak. Mungkin itu Terima aja. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Tadi terkait permintaan Pak Ses yang tentang halaman depan, halaman awal. Coba ditampilin halaman awalnya. Paling depan. Nah, saya nggak gitu paham menggunakan Canva ya, karena memang saya biasanya manual PowerPoint. Ini solusi yang mau saya kasih pertama satu, eh, bisa nggak kalau misalnya yang blur ini di setengah kiri aja, karena kebetulan foto gedungnya di sebelah setengah kanan. Nah, coba. Jadi tulisan judulnya agak sedikit lebih kecil. Jangan jangan segede setengah-setengah. Enggak, tadi udah benar. Tadi benar ada apanya? Ada nggak usah setengah banget. Nggak usah setengah banget. Bukan. Tadi kan ada marginnya kan? Margin ya, tetap segini, margin kiri kiri atas bawah tetap begini, tapi yang kanan tuh 50%. Nah, yang kanan setengah, setengah, setengah halaman, setengah halaman, setengah halaman. Setengah, setengah dari page. Hmm. Setengah dari page lagi di tengah-tengah. Stop. Nah itu pembangunan ZI-nya kita kecilin lagi tulisannya, ganti font yang lebih rapat. Impact misalnya kalau yang lebih rapat. Ini fontnya kan melebar, ganti yang lebih rapat. Cari yang ada, kalau itu mengecil kan. Cari font yang lebih, kalau di Windows ya Impact. Kalau di yang lain, cobalah yang cari font yang ada tulisan condensed gitu. Ada nggak condensed? Oh, asap, Borneo asap. Nah, itu kan. Nah, jadi lebih rapat kan? Nah, lebih tipis. Nah, jadi gedung kantor yang di sebelah kanan, karena kebetulan kantornya memang di sebelah kanan di foto, masih terlihat. Ah, lalu berakhlak dan melayani bangsa itu coba cari yang logo yang warna merah. Warna merah ya. Nah, ada. Jadi kontras dia. Nah, logo PA-nya jangan putih deh, yang logo yang hijau aja langsung. Jadi itu kembali lagi itu pembangunan ZI itu ya boleh, boleh. Nah, itu kan ada berakhlak merah itu kan? Berakhlak Iya, merah. tadi benar bagus. Tapi kalau diginiin udah selesai karena ada awannya. Jadi yang intinya gini, coba diusahakan pembangunan ZI dan WBBM wilayah birokrasi bersih melayani itu usahakan dua baris ya. Berarti pembangunan ZI satu baris, wilayah BBBM satu baris. Tapi kalau tidak bisa yang di bawah terlalu panjang, yang bawah kan wilayah birokrasi bersih melayani, ya itu baru baru bisa dibelah dua. Nah itu nanti diusahakan nanti aja. Tapi Ya. intinya begitu. Konsepnya dibelah dua aja gitu kan. Nah, akan terlihat tuh oh ini gedungnya kantor gitu loh. Jadi itu solusinya. Oke, terus nanti berakhlaknya jangan lupa ganti yang merah. Nah, ada satu lagi yang tadi saya agak lucu tadi itu. Ini oke. Permintaan itu bingkainya bisa nggak jangan kotak, jadi agak ada chamfer atau ada rondit. Bisa nggak ada rondit di Canva, bisa ada ronditnya nggak? Jadi ya itu aja ronde rectangle ya. Ya itu yang kiri, Bori, yang kiri nomor dua, nomor kiri ronde rectangle. Nah iya itu maksudnya, itu maksud Pak Ses. Ya, ya itu diganti, yang itu jangan kotak, diganti itu. Tapi nanti nggak apa-apa. Nanti. Nah sekarang yang ada komentar di detail kecil sih, cuma kok udah tadi ganggu mata saya. Coba yang inovasi pengantaran tadi, yang warna biru. Pelayanan antar tadi loh yang warna biru. Nah, nah itu ya. Nah, coba itu laki yang buat baju biru itu coba cari yang nganter kertas, jangan nganter paket. Siap. Ya, kan di Canva kan banyak ya, di Canva kan Iya. banyak. Soalnya itu salinan putusan ada segitu, Pak. Bundel B yang segitu, Pak. Bundel B waris betul segitu, Pak. Ya, nanti orangnya diganti aja sama yang nganter kertas gitu.
Iya, siap. Dicarilah di Canva. Itu aja sih. Banyak ya. Kalau gini tuh macam Gojek. Merangkap kayaknya, Pak. Ya itu aja itu detail kecil yang tadi kelihatan gitu aja. Ya, Mas Oli ya. Pak, izin mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Cukup. Lanjut. Mana mic? Baik, perbaikan-perbaikan kecil ya, perbaikan-perbaikan kecil. Tapi ini ikut berkontribusi. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman Dabo Singkap, semangatnya luar biasa. Apresiasi untuk Pak. Dabo Singkap.